Assalamualaikum. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Nafisa di Agus Academy. Kali ini kita akan membahas tentang jenis paragraf dalam karya tulis ilmiah. Pada konteks free writing atau karya tulis non-ilmiah, secara umum dan pasti kalian sudah tahu ya, bahwa jenis paragraf berdasarkan tujuannya terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu narasi. Paragraf ini ditulis dengan tujuan untuk menceritakan runtutan peristiwa dalam sebuah cerita. Kemudian kita juga mengenal paragraf deskripsi yang bertujuan untuk menggambarkan sesuatu hal atau peristiwa dan cara menggambarkan peristiwa tersebut seperti bagaimana kita melihat, merasa, menyentuh, dan sebagainya yang intinya melibatkan gambaran yang dialami oleh panca indera kita. Selanjutnya adalah paragraf eksposisi yang bertujuan memaparkan dan menjelaskan suatu fenomena, hal, atau konteks. Kita juga mengenal paragraf argumentasi yang bertujuan mengajak pembaca untuk mengikuti gagasan penulisnya. Ajakan tersebut disertai dengan alasan logis, data-data di lapangan, dan juga bukti. Sedangkan paragraf persuasi secara umum hampir mirip dengan argumentasi, yaitu juga bertujuan mengajak pembaca mengikuti gagasannya, akan tetapi tidak disertai dengan data, fakta, atau bukti, jadi semata-mata berasal dari sudut pandang pribadi saja. Teman-teman semua, lain halnya dengan karya ilmiah. Jenis paragraf dalam penulisan ilmiah, gaya penyampaian tulisannya lebih condong kepada 3 jenis, yaitu yang pertama jenis narasi. Yang tulisan naratif dalam karya tulis ilmiah ini digunakan untuk menceritakan proses penelitian dan prosedur atau langkah-langkah penelitian. Kemudian jenis deskripsi, biasanya digunakan untuk mendeskripsikan perbandingan atau comparison and contrast terkait sesuatu konsep atau objek penelitian dengan pilihan kata yang lebih formal. Disebabkan tidak adanya subjektivitas dari sudut pandang pribadi, serta harus menonjolkan netralitas dalam berpendapat, maka jenis persuasi dan argumentasi tidak diterapkan dalam karya ilmiah. Oleh karena itu, jenis yang ketiga adalah jenis paragraf eksposisi. Gaya penulisan eksposisif digunakan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat terkait suatu fenomena, atau menjelaskan definisi terkait bahasan atau konsep tertentu yang mendukung penelitian, klasifikasi terkait objek penelitian, atau paragraf contoh terkait penjelasan terhadap konsep atau pembahasan tertentu. Untuk lebih jelasnya, kita akan bahas contohnya satu persatu. Yang pertama adalah contoh paragraf naratif yang menceritakan proses suatu alat, yaitu refrigeran, pada mesin pendingin. Paragraf pertama diawali dengan proses awal, yaitu bagaimana refrigeran yang mengalir melalui evaporator, kemudian meninggalkan evaporator, mengalir melalui kondensor, hingga masuk ke alat ekspansi. Jadi, proses diceritakan secara runtut atau naratif. Biasanya jenis paragraf yang seperti ini sering terdapat dalam bagian tinjauan pustaka atau pembahasan. Selanjutnya adalah contoh paragraf naratif yang menceritakan suatu prosedur. Dalam hal ini prosedur penelitian terkait teknik pengumpulan data. Penulis menceritakan bagaimana data dikumpulkan, mulai dari langkah mencatat yang meliputi langkah-langkah seperti membaca, memberi tanda, dan mencatat dalam kartu data. Biasanya jenis paragraf yang seperti ini sering terdapat dalam bagian metode penelitian. Sedangkan jenis deskripsi bisa kita lihat dalam paragraf berikut. Penulis membandingkan antara kultur pengasuhan orang tua di desa dan di kota, kemudian mengkontraskan keduanya sehingga jelas perbedaan di antara keduanya. Secara umum, paragraf deskriptif dalam karya ilmiah tidak disampaikan secara berlebihan atau pleonastis dan tidak harus melibatkan pengalaman semua panca indera, akan tetapi lebih difokuskan pada pemikiran atau konsep berpikir logis berdasarkan data atau rujukan. Biasanya jenis paragraf yang seperti ini sering terdapat dalam bagian tinjauan pustaka, pembahasan, atau kesimpulan.
Kemudian jenis paragraf eksposisi yang menjelaskan mengenai hubungan sebab akibat. Seperti contohnya paragraf berikut. Penulis menjelaskan akibat dari banjir di Jakarta berdasarkan data dan sebab-sebab yang terjadi di lapangan. Di antaranya adalah eksploitasi air tanah, saluran dan tangkapan air yang kurang menampung volume air, dan adanya saluran yang tersumbat. Biasanya jenis paragraf yang seperti ini sering terdapat dalam bagian tinjauan pustaka atau pembahasan, bahkan kesimpulan. Selanjutnya, jenis paragraf eksposisi yang menjelaskan definisi terkait suatu konsep dalam karya ilmiah, seperti dalam paragraf berikut. Penulis mendefinisikan pengertian demokrasi berdasarkan tinjauan kepustakaan. Dalam hal ini, penulis menjabarkan definisi tersebut dari beberapa ilmuwan dan menyertakan sumber dari mana definisi tersebut diambil, semisal pengertian atau definisi demokrasi dari segi kebahasaan atau maknanya di dalam kamus. Biasanya paragraf yang seperti ini sering terdapat dalam bagian pendahuluan atau tinjauan pustaka. Adapun jenis eksposisi yang menjelaskan klasifikasi dapat kita lihat dalam paragraf berikut. Dalam paragraf ini, penulis menjelaskan mengenai klasifikasi ikan beronang dengan nama ilmiah Cynadinidae. Klasifikasi ikan tersebut adalah ditinjau dari habitatnya dan familinya. Sekali lagi, dalam karya ilmiah harus selalu disertakan referensi atau data yang mendukung tulisan tersebut. Biasanya paragraf yang seperti ini sering terdapat dalam bagian pendahuluan atau tinjauan pustaka juga. Yang terakhir yaitu jenis paragraf eksposisi yang menjelaskan contoh. Artinya di dalam susunan paragrafnya mengandung contoh-contoh atau pemisalan, seperti pada paragraf berikut. Penulis menjelaskan mengenai bagaimana hewan berkomunikasi disertai dengan contoh-contohnya. Jenis paragraf yang seperti ini bisa terdapat pada bagian mana saja dari tubuh karya tulis ilmiah, seperti skripsi misalnya. Bisa pada bagian pendahuluan, tinjauan pustaka, metode, pembahasan, maupun kesimpulan. Teman-teman semua, dengan mengetahui jenis-jenis paragraf yang sering dipakai dalam karya ilmiah, kalian akan lebih bisa menyusun paragraf dengan tepat. Intinya adalah bahwa susunan tersebut harus konsisten dan tidak bercampur baur antara jenis satu dengan jenis lainnya. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian yang sedang menyusun skripsi, laporan skripsi, atau tugas akhir ilmiah lainnya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum.